Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat soleh dan soleha semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kita bertemu kembali di minggu ketiga kita kali ini. Dan tema yang akan kita bahas pada minggu ini adalah kendaraan atau transportasi udara. Nah, kira-kira transportasi udara seperti apakah yang kali ini akan kita bahas? Teman-teman insya Allah sudah mengetahuinya loh, dan bahkan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, transportasi udara yang akan kita kenal hari ini adalah yaitu pesawat terbang. Langsung saja yuk teman-teman, kita akan membahas tentang tema pesawat terbang. Teman-teman di rumah kira-kira ada yang tahu nggak mengapa pesawat terbang bisa terbang? Atau mengapa pesawat bisa terbang? Padahal pesawat sangat besar dan membawa beban yang sangat berat. Jadi apakah mungkin dengan beban seberat itu dan bentuk pesawat yang sangat besar, pesawat dengan mudah sekali bisa terbang? Teman-teman tahu apa yang menyebabkan pesawat bisa terbang atau mengapa pesawat bisa terbang? Tentunya teman-teman di rumah semuanya penasaran kan? Nah, langsung saja yuk kita menyimak video tentang bagaimana pesawat sebesar itu bisa terbang. Yuk sama-sama kita simak video berikut ini. Dahulu, untuk bepergian jauh, mustahil manusia dapat menciptakan atau membuat kendaraan cepat yang dapat terbang. Untungnya, para penemu pendahulu kita berhasil menciptakan dan menerbangkan pesawat yang sampai saat ini dapat dikembangkan dan dapat digunakan untuk terbang ke berbagai negara. Bandingkan gelembung, baling-baling, dan balon, juga benda terbang lainnya, pesawat terbang adalah benda yang sangat berat untuk dapat terbang di udara. Sebab pesawat beratnya bisa mencapai 150.000 ton. Itu pun belum ditambah dengan berat total penumpang, bahan bakar aftur, dan berat bagasi yang dibawa. Wah, bisa dibayangkan tidak mengapa tetap dapat terbang meskipun bebannya sangat berat? Pesawat bisa terbang karena adanya gaya atau force. Gaya sendiri bisa kita rasakan saat kita jatuh, di mana kita mendapat gaya gravitasi yang membuat kita jatuh ke bawah. Atau gaya gesek yang dirasakan saat udara mengenai kulit wajah saat kita berkendara. Dan pada pesawat, gaya bekerja dalam beberapa bentuk. Yang pertama, pesawat yang terparkir diam di bandara mendapat gaya gravitasi atau gaya tarik bumi agar dapat tetap mendarat. Agar terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Maka dirancanglah bentuk sayap pesawat sedikit melengkung agar memungkinkan bagian bawah pesawat mendapatkan gaya yang lebih besar daripada bagian atas. Lalu saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih banyak melewati bagian bawah sayap, sehingga muncullah daya dorong ke atas. Jika aliran udara baik, molekul udara di atas sayap akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujung sayap akan menambah tekanan ke atas. Selain ke atas dan ke bawah, pesawat juga dipengaruhi gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Dan agar dapat melaju ke depan, pesawat harus memiliki daya dorong yang besar, dan disinilah mesin pesawat jadi andalan. Mesin pesawat seperti baling-baling, jet, ataupun roket berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot dapat menghasilkan 57 juta liter udara, atau cukup untuk bernafas kita selama 4 hari loh. Jadi, pesawat dapat seimbang karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang mempengaruhinya. Dengan memanipulasi gaya, pesawat dapat mengontrol laju, tinggi, dan juga gerakan. Dan akhirnya pesawat ini dapat kita gunakan sampai sekarang setelah mengalami proses pembuatan yang sangat begitu panjang. Para ilmuwan selalu berusaha mencoba dan menciptakan meskipun selalu gagal. Namun dengan usaha dan kerja keras, akhirnya jadilah pesawat yang telah dikembangkan begitu canggih sampai saat ini. Dan tanpa pesawat, tidak mungkin manusia terbang sendiri. Manusia menggunakan kapal yang tentunya memerlukan jarak tempuh lama untuk sampai ke tujuan.
Nah, perlu teman-teman ketahui bersama, siapa sajakah nih teman-teman para ilmuwan terdahulu atau orang-orang yang menemukan lalu mengembangkan riset dan teknologi dalam dunia penerbangan yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Nah, salah satunya berasal dari Indonesia dan Bapak ini sangat terkenal teman-teman. Beliau juga merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Namanya adalah Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau sangat berjasa sekali dalam pengembangan dan riset juga desain pesawat terbang. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang sudah Bu Guru tampilkan. Lalu ada kakak beradik yang bernama Wilbur Wright dan Orville Wright sebagai orang yang pertama kali berhasil menerbangkan pesawat. Bagaimana teman-teman semua saat menyaksikan tayangan atau cuplikan video tadi? Insya Allah teman-teman di rumah bertambah ilmunya dan menjadi tahu bagaimana sih kinerja pesawat dan mengapa sih pesawat yang sebesar itu dan seberat itu dapat terbang dengan mudahnya. Nah, jadi pesawat-pesawat tadi memerlukan banyak metode atau gaya yang sudah diciptakan oleh para ilmuwan penemu pesawat terbang terdahulu. Nih, jadi gaya yang dipakai saat pesawat tersebut hendak terbang dan supaya pesawat sebesar itu bisa terbang macam-macam apa teman-teman? Macam-macam gaya yang dibutuhkan dan didesain supaya pesawat tersebut dengan mudah dapat terbang. Seperti ada gaya angkat, ada gaya gravitasi, gaya dorong, dan gaya hambat yang diperlukan pesawat tersebut agar dapat terbang begitu mudah atau agar dapat terbang dengan tinggi. Nah, jadi kita sangat bersyukur karena sampai saat ini juga atas jasa para ilmuwan terdahulu kita bisa menikmati alat transportasi yang satu ini. Nah, teman-teman dibayangkan kalau misalnya tidak ada pesawat, kita masih menggunakan jalur laut dengan menggunakan kapal untuk menaiki atau untuk menempuh jarak yang begitu jauh dari pulau satu ke pulau lainnya berhari-hari. Nah, tapi kalau naik pesawat 30 menit sudah sampai, 25 menit sudah sampai kalau misalnya kita juga mau keluar negeri, waktu yang dibutuhkan juga agak sedikit lama, tapi tidak selama seperti kita menggunakan atau menempuh jarak laut. Kalau kita naik kapal bisa sampai berhari-hari. Nah, jadi sangat efisien waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk kita menempuh sebuah perjalanan tidak berlama-lama lagi karena sudah ada pesawat terbang. Begitu teman-teman semuanya. Semoga teman-teman di rumah menjadi paham ya. Baiklah teman-teman di rumah, itu tadi sedikit penjelasan yang sudah Bu Gali sampaikan. Semoga teman-teman di rumah dari informasi yang sudah Bu Gali berikan, teman-teman menjadi bertambah ilmunya dan semakin bertambah pemahamannya. Nah, langsung saja yuk kita akan berkegiatan di minggu ketiga ini. Kita akan mengenal konsep penjumlahan. Nah, teman-teman di rumah saksikan terus kegiatan pembelajaran ini sampai selesai. Nah, lanjut saja ya, kita mulai pada kegiatan pembelajaran kita. Silahkan teman-teman menyimak video berikut ini kembali. Mari kita berhitung bersama. Sahabat di rumah dapat menyiapkan kertas dan alat tulis untuk menuliskan jumlah dari kendaraan yang sudah dihitung. Sekarang kita mulai untuk soal yang pertama ya. Ada berapa jumlah pesawat yang bisa teman-teman hitung? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pesawat ditambah 1, 2 pesawat. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Hasilnya teman-teman tuliskan di kertas seperti ini ya, dengan menuliskan angka dan jenis kendaraan yang dihitung. Untuk yang selanjutnya, silahkan teman-teman selamat mencoba berhitung ya.
akhirnya selesai juga pembelajaran kita pada minggu ketiga kali ini. Sampai bertemu di minggu keempat minggu depan ya teman-teman semua. Semoga teman-teman saat menyaksikan tayangan video ini selalu bersemangat agar ilmunya semakin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, boleh ucapkan sampai jumpa untuk teman-teman semua. Tidak lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, lalu menjaga jarak, tetap di rumah dan tidak lupa menggunakan masker. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.